Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat limpahan karunia Dia jualah saya dan kalian yang nonton video ini bisa sehat walafiat sampai sekarang. Salawat beriringkan salam, tidak lupa saya haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang bisa menuntun kita dari dunia yang gelap ke dunia yang terang benderang. Oke, langsung saja masuk ke materi yang saya akan bawakan kali ini, yaitu review proposal tugas praktikum kewirausahaan. Produk yang saya bawakan dengan nama yaitu voucher friendly. Kenapa sih bisa menjadi voucher friendly? Nah, ini terinspirasi dari harganya yang relatif murah di kantong-kantong anak mahasiswa, orang-orang kantoran maupun kantong-kantong pelajar. Nah, jadi produk voucher friendly ini mempunyai latar belakang sebagai berikut. Dengan maraknya dunia internet pada zaman sekarang, maka kuota internet sangat diperlukan pada banyak kalangan usia, apalagi mahasiswa dan pekerja kantoran. Sampai saat ini, banyak sekali berbagai macam jenis kuota yang diperjualbelikan. Contohnya yaitu voucher, menggunakan pulsa, dan juga wifi, yang tersedia dengan berbagai harga dan berbagai merek. Nah, maka dari itu, saya ingin memanfaatkan peluang usaha itu untuk menghasilkan modal. Secara pribadi, saya memulai usaha ini dikarenakan saya ingin memanfaatkan peluang ini untuk berusaha. Selain itu, voucher kuota juga mudah didapatkan dan relatif murah, seperti yang saya jelaskan tadi. Maka dari itu, saya membuat nama usaha saya sendiri yaitu Voucher Friendly sebagai salah satu alternatif untuk para pengguna internet. Dengan melihat peluang tersebut, maka saya tertarik untuk mendirikan usaha di bidang perkuotaan yang memiliki peluang sangat besar untuk menghasilkan modal. Next. Nah, pada poin tujuan, saya mencantumkan beberapa poin yaitu menciptakan lapangan kerja sendiri, memiliki penghasilan sendiri, menciptakan inovasi cara berdagang dan digemari banyak orang, dan yang terakhir yaitu mengasah skill dalam membangun usaha sendiri. Next, pada poin target pasar. Nah, target pasar untuk menjual produk ini pada beberapa kalangan usia, khususnya remaja maupun dewasa. Beberapa produk ini dijual secara online. Peminat untuk remaja lebih diunggulkan produk ini dijual secara offline. Jadi tidak hanya remaja saja yang membeli, tetapi bisa untuk semua kalangan. Nah, di sini ada tabel tentang detail produknya. Nah, jadi di sini saya ada voucher Axis yang berlaku selama 3 hari. Jumlahnya itu ada 7 GB, harganya 15.000. Nah, sedangkan ada yang voucher Telkomsel itu berlakunya sehari. Saya ada menjual 2 voucher. Nah, jumlah gigabyte-nya ada 1,2 GB dengan harga 15.000-nya per pieces. Nah, terus ada voucher AM3 dengan masa berlaku 5 hari. Jumlah gigabyte-nya ada 7 GB dengan harga Rp15.000. Nah, jadi total semua voucher yang saya jual ini ada 45.000 modal awalnya. Nah, masuk pada poin strategi pemasaran, promosi secara langsung dan juga lewat online, menggunakan berbagai media promosi untuk melakukan promosi langsung kepada konsumen, dan juga menitipkan produk pada teman terdekat. Nah, jadi kalau orang belinya lewat online, bisa langsung hubungin saya. Kalau orang tuh terbatas gak ada kuota gitu lagi mau beli, bisa lewat teman-teman saya. Soalnya saya ada nitipin ke teman-teman saya. Nah, di sini ada poin analisis SWOT. Apa sih analisis SWOT itu? Analisis SWOT adalah singkatan dari strength, weakness, opportunity, dan juga threats. Nah, jadi pada poin strength atau kekuatan, voucher friendly saya ini ada 2 poin nih, yaitu permintaan yang tinggi. Karena voucher kuota sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terutama di area digital saat ini. Nah, yang kedua yaitu fleksibilitas. Voucher kuota dapat dijual secara online maupun offline, sehingga memudahkan pelanggan untuk membelinya. Nah, sedangkan pada poin weakness atau kelemahan, voucher friendly ini ada persaingan yang ketat. Jualan voucher kuota memiliki persaingan yang ketat, sehingga Anda atau saya sendiri itu harus memiliki strategi pemasaran yang efektif untuk membedakan diri dari kompetitor. Terus poin kedua yaitu harga yang tidak kompetitif. Jika Anda tidak memiliki kemitraan dengan operator seluler, maka harga voucher kuota Anda mungkin tidak kompetitif dengan harga yang ditawarkan oleh kompetitor. Nah, intinya saing-saingan harga sama penjual yang lain gitu loh. Nah, masuk ke poin ketiga yaitu opportunities atau peluang. Nah, jadi pada poin pertama, pertumbuhan pengguna internet. Pertumbuhan pengguna internet di Indonesia itu sangat meningkat drastis loh, dapat meningkatkan permintaan voucher kuota secara signifikan. Terus pada poin kedua, kemitraan dengan aplikasi. Anda dapat bermitra dengan aplikasi yang membutuhkan voucher kuota sehingga Anda atau saya sendiri dapat meningkatkan penjualan. Nah, pada poin keempat yaitu threats atau ancaman. Pada poin pertama, permintaan yang tinggi.
voucher kota sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terutama di era digital saat ini. Nah, balik lagi ke detail produk yang saya jelaskan tadi. Saya menjual cuma 4, sedangkan kebutuhan orang di masyarakat sekarang ini banyak banget nih yang membutuhkan voucher kota. Jadi itulah ancaman salah satunya. Terus pada poin kedua yaitu fleksibilitas juga. Voucher kota dapat dijual secara online maupun offline sehingga memudahkan pelanggan untuk membelinya. Nah, ada juga kendala di bagian ini nih. Karena kalau kita jual online, kadang-kadang ada orang yang nggak percaya, jadi ada otomatis kurangnya respect terhadap si pedagang itu tersebut. Gitu. Oke, next. Masuk ke poin resiko atau hambatan. Dalam aspek organisasi, penjualan voucher friendly memerlukan struktur yang jelas dengan pembagian tugas pada produksi, pemasaran, dan distribusi. SOP yang konsisten dan pelatihan SDM sangat penting untuk menjaga kualitas produk. Dari sisi manajemen, hambatan yang mungkin dihadapi meliputi kekurangan bahan baku, persaingan pasar, penurunan kualitas produk, perubahan tren konsumen, dan juga masalah keuangan. Solusinya mencakup kerjasama dengan pemasok terpercaya, inovasi produk, pengendalian biaya, serta penerapan standar kualitas dan legalitas. Dengan organisasi yang solid dan yang mitigasi risiko yang efektif, operasional dapat berjalan secara kompetitif. Masuk lagi ke poin tindakan alternatif. Sebagai tindakan alternatif, untuk mengatasi kekurangan bahan baku, dapat dilakukan diversifikasi pemasok atau penyimpanan stok aman. Persaingan pasar dapat diatasi dengan inovasi produk, promosi kreatif, dan juga pelayanan yang unggul. Penurunan kualitas produk dicegah melalui SOP ketat dan inspeksi rutin. Sementara, perubahan tren konsumen diantisipasi dengan riset pasar dan pengembangan varian baru. Masalah keuangan ditangani dengan pengelolaan biaya yang efisien dan diversifikasi pendapatan. Selain itu, komplain pelanggan diselesaikan dengan garansi, kompensasi, dan peningkatan layanan berbasis masukan pelanggan. Strategi ini memastikan kelangsungan usaha meski menghadapi hambatan. Nah, jadi sebelum saya mengakhiri presentasi kali ini, saya mau menjelaskan tentang analisa perbandingan keuangan. Nah, jadi pada analisa perbandingan keuangan di sini, saya memiliki modal awal dengan jumlah uang 45.000. Terus saat saya menjual, saat saya merealisasikannya juga 45.000. Jadi selisih antara rencana dan juga realisasi itu nggak ada, yaitu 0 rupiah. Nah, saat saya menjual, saya mengkalikan hasil produksi saya yaitu 4 pieces dikalikan dengan harga jual per piecesnya 15.000. Nah, jadi dapatlah 15.000 keuntungan. Jadi saya menjual dengan harga rencananya 60.000 dan juga alhamdulillahnya terrealisasikan terjual 4 pieces yaitu dengan harga 60.000. Nah, jadi selisihnya itu nggak ada, tetap 0 rupiah. Dan juga sama seperti poin-poin yang selanjutnya, yaitu kayak terjual berapa pieces, terus biaya produksinya berapa, sama aja, nggak ada selisihnya sama sekali gitu loh. Dan ini ada untuk perhitungan laba dan juga presentasi keuntungannya. Jadi setelah saya presentasikan ini, saya harap penjelasan saya bisa diterima dengan baik dan benar. Kalaunya pun ada yang tidak dipahami, mungkin bisa tanyain saya saat bertemu offline. Sekian dari saya, terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.